Para petugas kepolisian sempat yakin bahwa mereka sudah berhasil menyentuh pangkal persoalan. Sampai salah satu penyidik membuka kotak terakhir di dalam ruang pendingin tersembunyi itu dan menemukan sesuatu yang tidak pernah tercatat pada laporan manapun. Di dalam kotak tersimpan bagian tubuh manusia yang diawetkan dengan teknik khusus. Metode yang hanya dikuasai oleh satu sosok berpengaruh di Bandung. Dan ketika rekaman CCTV kemudian menampilkan figur bertopeng itu menatap lurus ke arah kamera, seolah ia sadar betul bahwa penyelidikan baru saja dimulai. Suara dentingan peralatan dapur bercampur dengan wangi bawang yang ditumis dan kaldu yang menggelegak memenuhi seluruh dapur restoran Langit Senja, restoran bintang 5 yang terkenal itu. Namun bagi Raka Aditya, segala kemewahan di sekelilingnya masih terasa asing. Ini baru pekan pertama ia bekerja di sana. Dan meskipun ia berusaha menjalankan setiap tugas sebaik mungkin, rasa kikuk dan gugup belum juga pergi dari dirinya. Hari itu ia menerima tugas yang tampaknya sederhana, memindahkan beberapa kotak pendingin ke freezer utama di bagian paling belakang dapur. Kotak-kotak itu besar dan berat, tanpa label sedikit pun, dibungkus rapi sebagaimana biasanya. Karena itulah, Raka sama sekali tidak menaruh curiga. Akan tetapi, ketika ia mencoba mengangkat satu kotak yang ukurannya lebih besar dari yang lain, telapak tangannya sedikit tergelincir akibat permukaan kotak yang lembab. Beban kotak yang berlebihan membuat keseimbangannya hilang. Kotak itu terjatuh menghantam lantai, menimbulkan bunyi gedebuk keras yang menggema hingga membuat beberapa koki menoleh sekilas sebelum kembali sibuk dengan pekerjaan mereka. Dengan panik, Raka segera berjongkok, buru-buru meyakinkan dirinya bahwa isi kotak itu pasti hanya ikan beku atau daging sapi seperti biasanya. Namun begitu tutup kotak itu sedikit terangkat, matanya menangkap sesuatu yang membuat suasana di sekelilingnya seakan membeku. Di balik lapisan es yang tipis, tampak permukaan kulit pucat dengan bentuk yang sangat ia kenali. Terlalu ia kenali, sebuah tumit. Lalu lengkungan pergelangan kaki. Raka terpaku. Napasnya tertahan di tenggorokan. Ini tidak mungkin. Tatapannya menyusuri lebih jauh ke dalam kotak, dan ia melihat jari-jari kaki yang kebiruan. Utuh. Tidak terpotong rapi seperti potongan daging biasa. Seluruh tubuhnya langsung bergetar hebat. Jantungnya berdetak begitu keras, seolah-olah hendak menerobos keluar dari dadanya. Beberapa detik lamanya, ia tak sanggup memalingkan pandang dari pemandangan mengerikan itu. Ia tahu persis bahwa apa yang ada di hadapannya bukan daging hewan. Bentuknya terlalu mirip manusia. Rasa mual menjalari perutnya. Kedua kakinya tiba-tiba terasa lemas, dan kepalanya berputar-putar, seperti kehilangan keseimbangan. Namun di tengah kekalutan itu, naluri dasarnya memaksa tubuhnya untuk bangkit. Ia harus melapor. Apapun yang sebenarnya ia lihat, ia tidak boleh berpura-pura tidak tahu dan membiarkan hal semacam ini terus terjadi di tempatnya bekerja. Raka melangkah mundur, bersiap berlari menuju ruang manajer, atau setidaknya memanggil salah satu staf senior yang bisa ia percaya. Tetapi sebelum ia sempat mengambil langkah lebih jauh, terdengar suara langkah kaki pelan, namun berat mendekat dari belakang. Suara langkah yang membuat bulu kuduknya berdiri. Suara milik seseorang yang paling tidak ingin ia temui dalam situasi seperti ini. Kepala koki. Pria bertubuh besar bernama Chef Bagas Wiryawan sudah berdiri tepat di belakangnya. Wajahnya sama sekali tidak menunjukkan keterkejutan ketika melihat kotak itu terbuka dan isi di dalamnya tampak jelas. Justru sorot matanya tajam dan dingin. Seolah sejak awal ia sudah paham betul apa yang disembunyikan di dalam kotak tersebut. Tanpa sepatah kata pun, Chef Bagas berlutut perlahan dan menutup kembali kotak itu dengan gerakan yang sangat tenang.
Terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja melihat sesuatu yang tidak wajar. Setelah memastikan tutup kotak tertutup rapat, ia menatap Raka dengan tatapan datar yang syarat ancaman halus. "Kau tidak melihat apa-apa," ucapnya pelan dengan suara rendah. Namun setiap suku kata terasa seperti ujung pisau yang diarahkan ke tenggorokan Raka. "Dan kau tidak akan menceritakan hal ini kepada siapapun." Raka hanya berdiri membatu. Lidahnya keluh, sementara keringat dingin mengalir di sepanjang punggungnya. Chef Bagas melangkah mendekat satu kali lagi. Cukup dekat, hingga Raka bisa menangkap samar bau logam dari celemek koki yang dikenakannya. Entah itu hanyalah aroma pisau dapur yang baru saja digunakan, atau sesuatu yang jauh lebih membuat ngeri. "Dengar baik-baik," lanjutnya, "di tempat ini, semua orang bekerja dengan disiplin. Ada hal-hal yang tidak perlu kau tanyakan. Kalau kau ingin tetap bekerja di sini, atau kalau kau ingin hidupmu tetap baik-baik saja, lebih baik kau belajar menutup mata." Ancaman itu memang tidak diucapkan secara gamblang, tetapi maknanya cukup jelas untuk membuat tubuh Raka terasa kaku sepenuhnya. Ia hanya sanggup mengangguk, meski di dalam kepalanya teriakan panik bergema tanpa henti. Dengan mudah, Chef Bagas mengangkat kembali kotak itu seolah bobotnya tidak lebih berat dari sekotak sayuran segar. Ia mengangkatnya dan melangkah menuju sebuah pintu kecil di bagian belakang dapur. Pintu yang selama ini tidak pernah diperlihatkan kepada pegawai baru. Pintu tersebut terbuka otomatis, disertai suara desis lembut, memuntahkan hembusan udara dingin yang berbeda dari freezer biasa. Lebih menusuk, lebih senyap, dan entah mengapa terasa seolah menyimpan sesuatu yang jauh lebih kelam. Sebelum menghilang di balik pintu itu, Chef Bagas sempat menoleh sekali lagi, mengirimkan tatapan yang membuat Raka merasa seakan seluruh tubuhnya dipaku di lantai dapur, tanpa perlu menambahkan kata-kata. Pintu itu kemudian menutup. Suara kunci yang berputar terdengar jelas di antara hiruk-pikuk dapur. Raka kini berdiri sendirian di tengah dapur yang perlahan kembali sibuk seperti sedia kala. Seolah tak ada hal aneh yang baru saja terjadi. Namun ia tahu, ia tidak mungkin lagi memandang dapur itu dengan cara yang sama. Dunia kerja barunya ternyata menyimpan rahasia yang jauh lebih mengerikan daripada apapun yang pernah ia bayangkan. Dan ia baru saja menyaksikan sendiri sedikit dari kengerian itu. Beberapa jam setelah insiden di dapur restoran Langit Senja tersebut, malam di Bandung terasa jauh lebih pekat dari biasanya. Di Polrestabes Bandung, suasana relatif tenang ketika tiba-tiba telepon khusus pengaduan darurat berdering, memecah keheningan. Operator jaga, seorang perempuan bernama Rani Wulandari, mengangkatnya seperti prosedur biasa. Namun dari seberang sambungan tidak terdengar salam. Tidak ada perkenalan. Hanya suara napas berat dan terburu-buru. Seperti seseorang yang sedang dikejar atau baru saja menyaksikan sesuatu yang mengerikan. Seketika tubuh Rani menegang. Pengalamannya bekerja cukup lama di jalur pengaduan, membuatnya tahu bahwa napas tergesa seperti itu hampir tidak pernah membawa kabar baik. Sistem perekam otomatis pun langsung aktif begitu sambungan tersambung. Namun penelepon tetap tidak mengucapkan sepatah kata pun. "Halo, di sini Polrestabes Bandung. Apakah ada keadaan darurat? Tolong jelaskan situasinya," ujar Rani dengan nada profesional terlatih. Beberapa detik hening membuatnya sempat mengira bahwa sambungan akan terputus begitu saja. Namun tiba-tiba terdengar suara laki-laki. Sangat pelan, serak, dan bergetar. Seperti seseorang yang berusaha menjaga suaranya tetap stabil meski diliputi ketakutan. Di restoran itu, aku lihat sesuatu. Kalian harus datang. Ada bagian tubuh manusia." Setelah kalimat itu, suara napas di seberang menjadi semakin cepat.
seperti orang yang menahan teriak. Sebelum Rani sempat mengajukan pertanyaan tambahan, sambungan langsung terputus. Tidak ada nama, tidak ada lokasi detail, tidak ada penjelasan lain selain kata-kata yang cukup untuk membuat bulu kuduk siapapun berdiri. Rani segera menekan tombol peringatan internal, membuat lampu indikator merah menyala di ruang komando. Dalam hitungan detik, dua penyidik senior, Kompol Rizal Mahendra dan Ibda Lestari Anindita yang akrab dipanggil Ibda Tari, sudah memasuki ruang operator. Rani memutar ulang rekaman singkat itu. Bahkan hanya setelah mendengarkannya beberapa detik, Kompol Rizal langsung menyimpulkan bahwa laporan tersebut hampir pasti bukan sekadar ulah penelepon iseng. Nada suara pria itu bukan nada seseorang yang sedang berbohong. Itu terdengar seperti suara orang yang baru saja menyaksikan sesuatu yang seharusnya tidak pernah dilihat manusia manapun. Restoran mana? Tanya Ibda Tari cepat. Rani segera menampilkan daftar restoran bintang 5 yang beroperasi malam itu. Dari deretan nama yang muncul, hanya satu yang sesuai dengan konteks restoran mewah di pusat kota, yang selama ini dipuji karena pelayanan istimewa dan reputasinya yang tampak tak bercela. Restoran Langit Senja. Kompol Rizal mengangguk. Sorot matanya mengeras. Kita berangkat sekarang. Beritahu unit terdekat untuk bersiap. Dalam waktu kurang dari 5 menit, mobil investigasi keluar dari halaman Polrestabes Bandung dengan sirene bernada rendah. Tidak dinyalakan sepenuhnya agar tidak menarik perhatian publik. Ketika mereka tiba di depan restoran Langit Senja, suasana tampak berjalan normal. Lampu-lampu kristal memancarkan cahaya hangat. Deretan mobil mewah terparkir rapi, dan pintu kaca berlogo restoran itu berayun pelan setiap kali tamu keluar masuk. Sama sekali tidak ada tanda bahwa sesuatu yang mengerikan mungkin bersembunyi di balik dinding-dinding elegan itu. Namun pengalaman bertahun-tahun membuat Kompol Rizal paham bahwa tampilan luar seringkali menipu. Mereka masuk dengan menunjukkan identitas secara jelas, tetapi tanpa menimbulkan kegaduhan. Manajer restoran, seorang pria berjas hitam bernama Kevin Santosa, terlihat kaget, meski berusaha mempertahankan sikap tenang ketika mereka menunjukkan surat tugas. Ada laporan yang kami terima tentang kemungkinan masalah serius di restoran ini. Kami perlu memeriksa dapur dan seluruh ruang penyimpanan, ujar Kompol Rizal dengan nada datar namun tegas. Masalah serius. Kevin mencoba tersenyum tipis. Restoran kami selalu mengikuti prosedur. Mungkin terjadi kesalahpahaman. Ibda Tari memperhatikan gelagatnya dengan saksama, meneliti gerakan kecil pada wajah dan matanya. Ada ketegangan halus di sudut bibir Kevin. Sesuatu yang mengisyaratkan bahwa ia tidak sepenuhnya siap dengan kedatangan polisi malam itu. Kami tetap harus melakukan pemeriksaan, kata Ibda Tari tanpa mengurangi ketegasan suaranya. Dalam kondisi normal, permintaan seperti itu saja sudah cukup membuat suasana menjadi tegang. Tetapi malam itu terasa berbeda. Para pegawai yang lalu lalang tampak lebih kaku dari biasanya. Beberapa di antaranya saling melempar pandang cemas, seakan menyimpan rahasia yang tidak berani mereka ungkapkan. Begitu memasuki area dapur, para penyidik langsung disambut aroma masakan mahal yang menggugah selera, denting wajan yang saling beradu, dan para koki yang tampak sibuk mengolah hidangan. Namun kejanggalan pertama segera tertangkap oleh mata Ibda Tari. Dapur itu terlalu rapi, bukan rapi dengan cara wajar, melainkan rapi yang tampak dipaksakan. Ada satu area lantai yang terlihat seperti baru saja disikat habis-habisan. Permukaannya memantulkan cahaya lebih tajam dibanding bagian lain. Seolah-olah baru saja ada sesuatu yang ingin dihapus jejaknya. Kompol Rizal kemudian meminta izin memeriksa seluruh freezer,
Seorang subchef berusaha mengalihkan dengan alasan bahwa freezer baru saja diisi ulang dengan stok bahan makanan, namun Kompol Rizal tidak terpengaruh. Ia dan tim bergerak mendekati setiap freezer satu persatu, membuka pintunya, memeriksa kotak-kotak di dalamnya. Sementara itu, mata Ibdatari tertarik pada satu kotak besar tanpa label di sudut ruangan. Kotak itu tampak berbeda. Bukan jenis kotak yang lazim digunakan restoran untuk menyimpan daging dari pemasok resmi. Sambil mengenakan sarung tangan, Ibda Lestari Anindita Ibdatari meraih tutup kotak itu dan mulai memeriksanya. Baru saja ujung jarinya menyentuh tepi kotak dingin tersebut, seorang koki muda tiba-tiba melompat kecil mendekat dan menahan gerakannya. Terlalu cepat, terlalu panik untuk dianggap wajar. Bu, itu untuk besok. Tidak boleh dibuka sekarang. Ucap koki muda itu terbata. Suaranya pecah, melengking sedikit, dan Ibdatari langsung menatap lurus ke matanya. Koki itu segera menunduk. Telapak tangannya tampak bergetar halus, seakan tubuhnya sendiri menolak kebohongan yang hendak ia pertahankan. Bagi seorang penyidik berpengalaman, reaksi seperti itu sudah lebih dari cukup menjadi alasan untuk curiga. Kompol Rizal Mahendra maju mendekat. Raut wajahnya mengeras. Kotak ini tetap akan kami buka. Mundur, ujarnya pendek. Koki muda itu menelan ludah, namun kakinya seolah tertancap di lantai. Tubuhnya kaku seperti patung, tidak bergeser sedikit pun. Tepat ketika Kompol Rizal menyentuhkan tangan pada tutup kotak itu, sesuatu yang lain menarik perhatian mereka. Dari sudut dapur, sebuah pintu kecil menuju ruang belakang terlihat tidak tertutup rapat, menyisakan celah sempit, seolah beberapa menit sebelumnya ada seseorang yang terburu-buru masuk atau keluar melalui pintu itu dan lupa menutupnya kembali. Pemandangan kecil itu justru membuat suasana terasa jauh lebih mencurigakan. Ibdatari mengangkat tangan, memberi isyarat kepada Kompol Rizal agar menahan diri tidak membuka kotak lebih dulu. Ada sesuatu di belakang, bisiknya pelan. Mereka kemudian bergerak menuju pintu kecil tersebut. Dari luar, pintu itu tampak biasa saja bagi orang awam, sama seperti pintu servis lain di dapur besar. Tetapi bagi penyidik, pintu tanpa label di area operasional selalu menjadi tanda tanya besar. Kompol Rizal memutar gagang pintunya perlahan. Hembusan udara dingin langsung menyambut mereka dari balik pintu. Bukan dingin lazim dari freezer dapur, melainkan dingin yang terasa berbeda. Seperti keluar dari ruang yang jarang sekali dimasuki orang. Di depan mereka terbentang lorong sempit yang temaram. Hanya diterangi lampu neon yang berkedip lemah, membuat bayangan dinding tampak bergoyang. Di ujung lorong itu berdiri sebuah pintu logam besar, kokoh, dan jelas tidak dibuat untuk keperluan dapur biasa. Ruangan seperti ini tidak tercantum di izin operasional mereka. Gumam Kompol Rizal pelan. Napas Ibdatari terasa menegang di dada. Mendadak laporan anonim yang mereka terima beberapa jam sebelumnya terasa jauh lebih masuk akal. Mereka saling berpandangan, saling memahami tanpa perlu bertukar kata. Apapun yang tersembunyi di balik pintu logam itu, hampir bisa dipastikan bukan sesuatu yang biasa. Dan jauh di dalam hati, keduanya merasakan firasat yang sama. Laporan singkat yang mereka dengar lewat telepon tadi hanyalah permukaan dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Sesuatu yang selama ini menunggu untuk tersibak di bawah kemewahan restoran Langit Senja. Ketika tim investigasi pertama kali melangkah masuk ke dalam restoran Langit Senja malam itu, mereka seketika diselimuti oleh kesan kemewahan yang begitu menyolok. Dari foyer yang dipenuhi cahaya lampu gantung kristal, hingga lantai marmer yang memantulkan kilau keemasan.
Semuanya tampak nyaris sempurna, bahkan terlalu sempurna. Para pelayan berdiri rapi di posisi masing-masing. Seragam mereka tanpa lipatan. Senyum terpahat lebar di wajah namun tidak benar-benar sampai ke mata. Ibda Tari langsung merasakan ada yang ganjil. Suasananya mengingatkannya pada panggung teater. Saat seluruh pemain memainkan peran sesuai naskah yang sudah dihafal. Dan setiap gerakan tampak sedikit terlalu terkontrol. Kepala restoran, seorang pria berpenampilan rapi bernama Kevin Santosa, menyambut mereka dengan keramahan berlebih. Mungkin justru terlampau ramah untuk seseorang yang baru saja didatangi polisi tanpa pemberitahuan. Jas hitamnya rapi tak bercela. Rambutnya disisir licin ke belakang. Dan senyum kaku tidak pernah benar-benar turun dari wajahnya, meski sorot matanya tampak gelisah. Silakan, Pak, Bu. Restoran kami selalu mematuhi standar kebersihan dan hukum. Anda boleh memeriksa apapun yang perlu diperiksa. Katanya, berusaha terdengar santai. Namun, nada suaranya menyimpan ketegangan halus. Seperti seseorang yang sibuk menutup celah agar sesuatu tidak terungkap. Ibda Tari melirik ke arah Kompol Rizal. Dan Kompol Rizal membalas dengan anggukan singkat. Itu adalah tanda tidak resmi bahwa pemeriksaan malam itu akan dilakukan secara menyeluruh. Mereka melanjutkan langkah melewati ruang makan utama. Para pelanggan tampak tenang menikmati hidangan. Snaik tidak menyadari kehadiran para penyidik yang membawa sarung tangan dan perlengkapan inspeksi. Ruangan dipenuhi wangi anggur mahal yang bercampur dengan aroma rempah Mediterania. Kombinasi yang lazim ditemukan di restoran papan atas. Namun, bagi Ibda Tari, malam itu wangi tersebut terasa lebih mirip lapisan parfum tebal yang sengaja digunakan untuk menutupi sesuatu yang jauh lebih pekat dan gelap. Begitu memasuki dapur, kontrasnya terasa sangat kuat. Dapur restoran Langit Senja selama ini dikenal steril dan tertata rapi. Tetapi malam itu, kebersihannya melampaui batas yang wajar. Lantai mengilap seperti kaca. Meja-meja stainless steel berdiri tanpa satupun noda. Bahkan barisan pisau di rak tampak tersusun dengan sudut nyaris identik. Seakan diukur menggunakan penggaris, tidak ada jejak cairan yang menetes. Tidak ada tepung yang berhamburan. Tidak ada sayuran yang tercecer di sudut manapun. Dapur itu terlihat seolah baru saja dikosongkan total untuk menjalani pembersihan ekstrem. Hanya saja waktunya terlalu singkat dan terlalu kebetulan dengan kedatangan polisi. Kami baru saja menyelesaikan pembersihan sore. Protokol standar kami memang sangat ketat, ujar Kevin dengan nada bangga, seolah menampilkan dapur itu sebagai trofi. Namun Ibda Tari tidak menelan penjelasan itu begitu saja. Pandangan matanya yang tajam menangkap ada satu hal yang tidak serasi. Di sudut kanan dapur, terdapat area kecil pada lantai yang warnanya sedikit berbeda, lebih pucat, lebih mengilap. Dan dari sana tercium aroma antiseptik yang jauh lebih menyengat dibandingkan bagian lain. Seolah-olah area itu telah disemprot berulang kali dalam waktu singkat. Bukan hanya sekali dua kali pembersihan biasa. Kenapa bagian sini lebih bersih daripada area lain? Tanya Ibda Tari. Menunjuk tepat ke arah lantai yang mencurigakan itu, sous chef yang mendampingi mereka jelas terlihat terperanjat. Dalam sepersekian detik, raut gugup muncul di wajahnya sebelum ia memaksa diri tersenyum. Ah, tadi sempat ada sedikit tumpahan saus. Bu, jadi kami bersihkan lebih menyeluruh. Jawabnya terbata. Ibda Tari tidak mengalihkan tatapan. Menatap sous chef itu tanpa berkedip, pria itu kembali menelan ludah. Pandangannya secara refleks melirik ke arah Kevin, seolah mencari dukungan atau jalan keluar. Kevin cepat-cepat menyela. Betul, memang tidak ada yang aneh. Anda boleh memeriksa kalau ingin memastikan.
Kompol Rizal melangkah mendekati area tersebut dan menyentuh permukaan lantai dengan tangan bersarung. Tidak ada noda yang tersisa. Tidak ada bau saus. Tidak ada aroma daging. Tidak pula jejak bahan makanan lain. Yang tercium justru hanyalah bau antiseptik tajam. Persis seperti di ruang laboratorium atau ruang operasi. Untuk tumpahan saus, orang jarang sampai menyemprot satu area dengan 3 jenis pembersih. Gumam Kompol Rizal pelan, namun cukup jelas untuk terdengar oleh semua yang berada di dapur. Beberapa pegawai dapur tampak menegang bersamaan. Ibda Tari bergerak ke arah wastafel besar di dekat area lantai yang mencurigakan itu. Pipa pembuangan di bawahnya tampak terlalu baru. Warnanya berbeda dari instalasi lain di sekitarnya. Seolah baru saja diganti hari itu juga. Ia menunduk, memperhatikan lebih dekat. Di ujung logam pipa, terlihat goresan-goresan tipis tak beraturan. Seperti bekas gesekan benda kasar yang digunakan dengan terburu-buru. Sejak kapan pipa ini diganti, tanya Ibda Tari tanpa menatap siapapun secara langsung. Suaranya tenang namun tegas, seakan ia hanya mengomentari udara. Koki muda yang tadi mengawasi mereka menjawab dengan cepat. Hampir tergesa. Baru tadi. Bu, ada masalah kecil saja. Airnya sempat mampet. Mampet. Ya, Ibda Tari mengetuk pipa itu dengan kuku jarinya. Bunyi yang keluar menggema ringan, menandakan bagian dalam pipa bersih nyaris tanpa residu. Biasanya kalau mampet, di dalam masih ada sisa-sisa makanan. Tapi ini bersih sekali. Koki itu kembali menelan ludah. Mukanya sedikit pucat. Kevin segera melangkah maju 1 langkah, berusaha mengambil alih. Staf kami memang disiplin dalam urusan kebersihan. Bu, itu sudah bagian dari SOP kami, ujarnya cepat. Ibda Tari mengabaikan komentarnya. Tatapannya menyapu seluruh dapur lagi. Tidak ada keranjang sampah yang penuh. Tidak ada loyang kotor. Tidak ada tumpukan piring yang menunggu giliran dicuci. Dapur itu tidak sekadar bersih. Dapur itu terlihat seperti baru dibuka kembali setelah beberapa jam ditutup untuk pembersihan besar-besaran. Dan fakta sederhana itu saja sudah cukup untuk menimbulkan kecurigaan kuat. Namun yang paling membuat bulu kuduk Ibda Tari merinding bukan hanya lantai yang mengilap atau pipa yang mencurigakan. Ia dapat merasakan bagaimana beberapa pegawai dapur memandanginya dari jauh. Seperti takut jika ia menemukan sesuatu yang sama sekali tidak boleh tersingkap. Salah satu dari mereka, seorang perempuan paruh baya, bahkan sampai menjatuhkan sendok yang dipegangnya ketika tatapannya bertemu dengan mata Ibda Tari. Perempuan itu buru-buru memungut sendoknya dan memalingkan wajah. Tetapi kegugupannya sudah telanjur terlihat. Ketegangan di dapur itu jelas tidak bisa ditutupi lagi. Ada sesuatu yang keliru, dan hampir semua orang di ruangan itu tampaknya mengetahuinya. Kita akan memeriksa ruang penyimpanan berikutnya, kata Kompol Rizal akhirnya. Kevin kembali menampilkan senyum palsunya. Silakan. Semua ruang kami terbuka untuk pemeriksaan. Namun ketika mereka mulai bergerak menuju area penyimpanan belakang, Ibda Tari menangkap sesuatu dari sudut matanya. Seorang pegawai buru-buru menutup sebuah pintu kecil di sisi dapur. Gerakannya tergesa, seolah sedang mencoba menyembunyikan sesuatu dari pandangan para penyidik. Pintu itu tanpa label, tanpa keterangan. Hanya panel polos yang nyaris luput dari perhatian. Hal itulah yang membuat Ibda Tari bergumam sangat pelan. Nyaris tidak terdengar, tetapi cukup untuk membuat beberapa orang di sekitarnya menegang. Restoran ini terlalu bersih untuk tidak mencurigakan. Di sisi lain, Aibtu Bima Wicaksono, salah satu anggota tim investigasi yang dikenal paling teliti dalam urusan detail arsitektur dan tata ruang,
Tidak pernah merasa benar-benar nyaman sejak pertama kali menginjakan kaki di dapur restoran ini. Ada sesuatu yang tidak selaras antara apa yang ia lihat dan denah bangunan yang sempat ia pelajari sepintas sebelum datang. Jumlah ruangan, luasnya, dan pola ventilasi tidak saling mendukung. Ada ruang yang seharusnya ada, tetapi tidak ditemukan. Ada jalur pipa yang tampaknya mengarah ke bagian bangunan yang tidak tercantum di denah resmi. Ketidaksesuaian semacam itu hampir tidak pernah muncul tanpa alasan. Saat pemeriksaan berlangsung, Bima memperhatikan satu rak bumbu besar yang tampak terlalu berat dan terlalu rapi untuk sekadar rak biasa. Semua botol bumbu tersusun dengan tinggi yang sama. Tidak satu pun yang terlihat kotor atau ternoda minyak. Berbeda dengan rak bumbu di dapur sibuk pada umumnya. Rak itu terlihat lebih mirip pajangan, bukan tempat kerja yang benar-benar dipakai. Bima mendekat, memeriksa setiap botol sambil menyentuh sisi rak dengan telapak tangan bersarung. Suara yang terdengar ketika ia mengetuk permukaannya berbeda dari rak lain lebih padat. Sedikit bergema, seperti ia mengetuk logam tebal, bukan kayu atau besi ringan. "Pak Kompol, sini sebentar," panggil Bima tanpa mengalihkan pandangan dari rak tersebut. Kompol Rizal datang mendekat, wajahnya mengeras. Firasat buruk sudah mulai mengendap di pikirannya. Ada sesuatu di sini. Rak ini tidak menempel ke lantai seperti yang lain, ujar Bima pelan. Ia kemudian meraih tepi rak dan menariknya perlahan. Seluruh struktur rak itu bergerak, bergeser seperti sebuah pintu rahasia. Suara klik kecil terdengar, dan rak tersebut membuka perlahan, mengungkapkan apa yang disembunyikannya. Semua orang yang menyaksikan spontan terdiam. Di balik rak bumbu yang sebelumnya tampak biasa itu, muncul sebuah pintu besi tebal, mirip pintu ruang laboratorium khusus atau tempat penyimpanan bahan-bahan berbahaya. Tidak ada label, tidak ada papan penjelasan. Hanya permukaan besi dingin yang memantulkan cahaya lampu neon di atasnya. Pintu seperti ini tidak ada di denah bangunan, gumam Kompol Rizal. Lebih kepada dirinya sendiri. Bima mendorong pintu itu perlahan. Pintu terbuka dengan suara gesekan berat, dan hembusan udara dingin langsung menyambar wajah mereka. Bukan sekadar dingin dari freezer dapur biasa, ini adalah dingin yang menusuk hingga ke tulang, membuat kulit terasa mengerut seolah ditarik oleh udara. "Center," kata Kompol Rizal singkat. Ibda Tari segera menyerahkan senter kuat yang mereka bawa. Cahaya putih tajam dari senter itu menembus lorong sempit di balik pintu. Sebuah lorong logam yang tampak memanjang beberapa meter ke depan, menunggu untuk diikuti hingga ke ujungnya. Lorong itu seluruhnya dilapisi logam, dengan dinding yang jelas-jelas tidak dirancang demi kenyamanan siapapun yang melintas, melainkan lebih mirip jalur teknis yang dibuat hanya untuk menjaga sesuatu tetap tersembunyi rapat. Cahaya lampu neon di langit-langit berkedip pelan, menambah kesan ganjil yang menekan di sepanjang lorong tersebut. Mereka melangkah masuk satu persatu. Setiap pijakan sepatu memantul menjadi gema panjang. Berulang-ulang di ruang sempit itu, meski jalurnya tidak lebar, tidak ada suara lain yang menyertai selain dengungan mesin pendingin yang terus berputar. Monoton, tetapi cukup keras, sehingga percakapan normal nyaris mustahil dilakukan tanpa menurunkan suara menjadi bisikan. Bangunan ini seharusnya restoran, bukan pusat penyimpanan bahan kimia. Desis Kompol Rizal hampir tak terdengar. Lalu kenapa ada ruangan seperti ini, tambahnya lirih. Lebih kepada dirinya sendiri. Aibtu Bima Wicaksono berjalan paling depan. Ia menghampiri sebuah pintu kecil di ujung lorong dan meraih gagangnya. Pintu itu terasa jauh lebih dingin daripada bagian lain di sekitarnya. Saat kulit jarinya menyentuh gagang logam,
Ia merasakan sensasi seperti menyentuh bongkahan es padat. Ketika pintu perlahan terbuka, bau itu langsung menerobos keluar. Aroma logam yang tajam, mirip bau darah yang sudah membeku lama, bercampur keras dengan wangi antiseptik yang menusuk hidung. Perpaduan itu cukup untuk membuat seluruh anggota tim secara refleks menahan napas beberapa detik. "Hati-hati," ujar Kompol Rizal. Melangkah masuk pertama ke dalam ruangan sambil mengarahkan sinar senter ke segala sudut. Ruang pendingin yang mereka masuki ternyata jauh lebih luas dibanding freezer restoran biasa. Lampu-lampu kecil di langit-langit menyinari ruangan dengan cahaya putih kebiruan yang aneh, membuat kulit siapapun yang berdiri di sana tampak lebih pucat dari biasanya. Di sisi kanan, berderet kotak-kotak logam besar mirip peti jenazah. Hanya saja semuanya dibiarkan tanpa label apapun. Di sisi kiri, sejumlah rak logam menopang kantong-kantong putih yang terikat rapi. Kantong-kantong itu jelas bukan kantong bahan makanan. Bentuk dan cara pengikatannya lebih mengingatkan pada kantong forensik. Ibda Lestari Anindita, Ibda Tari, mendekat dan memeriksa salah satu kantong sambil mengenakan sarung tangan tebal. Ia menekan perlahan permukaannya. Di balik lapisan kain, ia merasakan struktur keras yang tak asing seperti tulang. Napasnya seketika melambat. "Lebih berat. Ini bukan ruang penyimpanan bahan makanan," ujar Bima. Suaranya terdengar dalam dan berat. Kompol Rizal berjongkok di depan salah satu kotak logam besar, menemukan bahwa kuncinya tidak tertutup rapat. Ia menarik pengunci dan mengangkat tutup kotak perlahan. Saat isi kotak terlihat, mereka semua serentak menahan reaksi masing-masing. Tidak ada tubuh manusia yang utuh. Tidak ada organ yang dibiarkan terbuka. Tetapi apa yang tampak di dalam cukup untuk membuat bulu kuduk mereka meremang. Di sana tersusun potongan-potongan daging dengan bentuk yang tidak wajar. Bukan seperti potongan daging hewan yang biasa. Beberapa bagian tampak terlalu simetris. Begitu teratur hingga mengingatkan mereka pada potongan struktur anatomi manusia. Terlalu simetris di beberapa sisi. Terlalu mirip dengan bagian tubuh manusia untuk diabaikan. "Tutup," perintah Kompol Rizal cepat. Bima segera menurunkan kembali tutup kotak. Menekannya hingga benar-benar tertutup. Keheningan panjang kemudian menyelimuti ruang pendingin itu. Mereka bertiga saling berpandangan. Dan tanpa perlu kata-kata, mereka tahu bahwa yang baru saja mereka masuki bukan sekadar ruang melanggar standar kebersihan atau tempat menyimpan bahan ilegal. Apa yang mereka lihat adalah sesuatu yang sengaja disembunyikan, direncanakan, dikelola dengan cermat, bukan sekadar kelalaian atau kecelakaan operasional. Ibda Tari mengalihkan pandangannya ke dinding paling belakang ruangan dan menangkap sesuatu jejak sepatu. Jejak itu samar, hanya sedikit menodai permukaan lantai. Tetapi arahnya jelas. Seseorang tampaknya sering keluar masuk ruangan itu dalam beberapa jam terakhir. "Kita tidak sendirian di sini," bisiknya. Tepat setelah kalimat itu diucapkan, lampu-lampu ruangan berkedip 2 kali. Dengungan mesin pendingin berubah nadanya, seolah ada seseorang yang mematikan atau mengubah aliran listrik dari luar. Bima secara refleks menggenggam gagang senjatanya lebih erat. Kompol Rizal memutar tubuh, memasang posisi siaga. Sebab ketika suasana di ruangan sebesar itu bisa berubah hanya dalam hitungan detik, biasanya hanya ada satu kemungkinan: seseorang di luar sana baru saja menyadari bahwa rahasia besar mereka telah ditemukan. Dan orang itu mungkin sedang menuju ke ruang pendingin ini sekarang, memastikan bahwa tidak ada satupun dari mereka yang keluar dalam keadaan hidup. Di dalam ruang beku tersebut, kesunyian perlahan berubah menjadi tekanan berat yang menusuk. Ketika kotak-kotak tanpa label
mulai mereka geser dan periksa satu persatu. Suhu yang menusuk tulang memang membuat tubuh mereka menggigil. Namun bukan itu yang paling menggetarkan mereka. Yang membuat bulu kuduk benar-benar berdiri adalah kenyataan bahwa sebagian besar potongan daging di sana tidak menyerupai hewan manapun yang seharusnya diolah di restoran bintang 5. Ibda Tari membungkuk lebih dekat, mengamati serat-serat daging yang tampak terlampau halus, dengan warna yang tidak sepenuhnya cocok dengan jenis apapun yang tercatat di daftar bahan resmi restoran Langit Senja. Bima, yang biasanya mampu mempertahankan ekspresi netral, kali ini berkali-kali terlihat menelan ludah. Saat ia membuka kotak berikutnya, udara di dalam ruangan seolah berhenti mengalir. Di dalam kotak itu tergeletak sebuah bagian kaki yang ukurannya sebanding dengan kaki manusia dewasa, lengkap dengan susunan tulang dan otot yang masih tampak utuh. Tidak tampak adanya bekas potongan kasar di permukaan luar, tetapi bentuk keseluruhannya sama sekali tidak menyisakan ruang untuk keraguan. Ibda Tari menatap Bima, seolah berharap penyidik senior itu mengatakan bahwa mereka salah menilai, bahwa mungkin ini hanya prostetik atau model anatomi dari bahan sintetis. Namun Bima hanya menggeleng pelan. Wajahnya semakin pucat, ia berbisik sangat lirih, hampir tenggelam oleh dengung mesin, bahwa bentuk tulang tibia, fibula, hingga lengkungan telapak kaki itu terlalu tepat, terlalu akurat untuk sekadar replika. Salah satu penyidik lain, Bribtu Jaya Pratama, mundur beberapa langkah sambil berusaha mengatur napas. Ia ikut mencium aroma logam samar yang menguar dari kotak. Bau yang biasanya mengiringi darah yang sudah membeku. Ketegangan dalam ruangan meningkat saat Ibda Tari berusaha menemukan label, nomor batch, atau catatan pengiriman pada kotak tersebut. Namun kotak itu benar-benar polos. Tidak ada satupun penanda identitas. Seakan sengaja dipersiapkan tanpa jejak administratif. Ibda Tari meminta fotografer forensik untuk mengambil gambar dari setiap sudut kotak dan isi di dalamnya. Namun bahkan setelah beberapa jepretan pertama diambil, perasaan bahwa ada sesuatu yang sangat tidak beres justru semakin menguat. Bagian kaki itu tampak terlalu bersih, seolah baru saja diproses beberapa jam sebelumnya. Tidak ada tanda pembusukan. Tidak ada lapisan es yang menempel. Hanya tampilan segar seperti daging yang siap dikirim ke dapur utama. Bima kemudian memperhatikan adanya goresan-goresan halus di dinding bagian dalam kotak. Semacam bekas gesekan yang memberi kesan bahwa kaki itu mungkin pernah bergerak atau terseret sebelum akhirnya diletakkan di sana. Sekilas bayangan kemungkinan itu membuat seluruh tim menggigil. Meski masing-masing berusaha keras untuk tidak memperlihatkannya secara terang-terangan. Sementara itu, Ibda Tari menemukan sebuah perangkat kecil di sudut ruangan. Bentuknya mirip pemindai logistik portabel. Sesuatu yang jelas tidak pernah tercatat dalam inventaris resmi restoran. Lampu indikator hijau pada perangkat itu masih berkedip pelan, menandakan bahwa alat tersebut baru saja digunakan. Saat ia menekan tombol di sisi perangkat, layar kecilnya menyala dan menampilkan daftar item yang masuk selama beberapa minggu terakhir. Tidak ada nama barang, hanya deretan kode acak yang sulit diterjemahkan secara cepat. Namun jumlah item yang tercatat jauh lebih besar daripada stok bahan yang pernah muncul di laporan resmi restoran. Fakta ini membuat kecurigaan Ibda Tari semakin kuat bahwa mereka bukan hanya berhadapan dengan pelanggaran kecil, melainkan sebuah sistem yang jauh lebih terstruktur. Bima kemudian membuka salah satu kotak lain yang ukurannya lebih besar. Diam-diam berharap tidak menemukan sesuatu yang lebih buruk. Tetapi isi kotak itu justru membuat napasnya tercekat. Di dalamnya terdapat potongan daging berukuran besar dengan bekas sayatan yang sangat rapi. Seperti dikerjakan oleh seseorang yang sangat terampil menggunakan pisau daging.
Ini bukan potongan daging hewan biasa, gumamnya pelan. Ibda Tari berusaha tetap tenang sambil mencatat setiap temuan dengan rinci. Tetapi ia bisa merasakan detak jantungnya yang semakin cepat. Ia merasa seperti sedang berdiri di tengah sesuatu yang jauh lebih besar daripada kasus kriminal biasa. Sesuatu yang disembunyikan rapat oleh orang-orang dengan kekuatan yang mungkin berada jauh di luar jangkauan hukum formal. Ketika mereka bergerak ke bagian paling belakang ruang pendingin, mereka menemukan sebuah freezer besar yang terkunci dengan sistem pemindai sidik jari digital. Teknologi seperti itu terlalu canggih untuk sekedar ruang penyimpanan restoran. Ibda Tari mencoba mengakses panelnya, tetapi sistem langsung menolak. Penolakan itu justru menegaskan bahwa ada seseorang di restoran ini yang memegang otoritas penuh atas area rahasia tersebut. Bima memutuskan untuk memanggil teknisi forensik khusus untuk membuka kunci digital tanpa merusaknya. Namun sebelum mereka sempat melakukan langkah itu, terdengar suara samar dari balik freezer. Suara berdengung pelan, mirip getaran mesin kecil yang tidak seharusnya berada di tempat seperti ini. Bunyi itu berirama tetap, seperti ada sesuatu di balik dinding pendingin yang terus bekerja tanpa henti. Ibda Tari menyipitkan mata, berusaha memastikan apakah itu suara generator tambahan, sistem pompa, atau sesuatu yang lain sama sekali. Namun frekuensinya terlalu rendah, terlalu stabil. Suara itu tidak memberi jawaban, malah melahirkan pertanyaan baru yang lebih mengganggu. Sementara itu, kotak berisi kaki manusia tetap tergeletak di tengah ruangan, menjadi pusat gravitasi ketegangan yang tak mungkin mereka abaikan. Para penyidik menyadari bahwa apapun yang mereka temukan di sini berpotensi mengubah arah penyelidikan secara menyeluruh, bahkan mungkin membongkar jaringan yang selama ini beroperasi tanpa terdeteksi. Dan ketika Ibda Tari menutup kembali kotak itu dengan tangan yang sedikit bergetar, ia tahu satu hal dengan sangat pasti: temuan ini bukan sekadar bukti. Ini adalah sebuah pesan. Pesan bahwa di balik operasi restoran mewah ini tersembunyi sesuatu yang jauh lebih gelap dan jauh lebih berbahaya daripada apapun yang pernah mereka bayangkan. Rekaman CCTV yang kemudian mereka periksa mula-mula terlihat biasa saja. Hanya menampilkan lorong dapur yang sepi di tengah malam, lampu redup, dan bayangan rak-rak baja yang berdiri seperti siluet gelap. Namun ketika waktu di sudut layar menunjukkan pukul 02.13, sosok pria bertopeng muncul dari arah pintu belakang, mendorong sebuah troli berisi kotak besar berwarna abu-abu. Kotak yang sama persis dengan kotak tanpa label di ruang pendingin rahasia itu. Saat itu seluruh anggota tim investigasi berkumpul di ruang kontrol. Pandangan mereka terpaku pada layar, sementara suara desing halus mesin server CCTV menjadi latar yang hanya menambah ketegangan. Ibda Tari meminta teknisi memperlambat rekaman, dan sosok pria bertopeng itu terlihat bergerak tanpa tergesa-gesa. Cara ia berjalan menunjukkan bahwa ia sangat hafal rute, dan ia tahu persis titik-titik mana dari jalur itu yang bisa menghindarkan dirinya dari jangkauan kamera. Meskipun pria itu berhasil menjaga wajahnya tetap tak terlihat, ada sesuatu pada cara tubuhnya bergerak yang langsung mencuri perhatian. Ia mendorong troli hanya dengan satu tangan, sementara tangan lainnya menggenggam sebuah kunci digital kecil yang ia tempelkan ke panel di samping pintu rahasia. Ketika pintu besi yang tersamarkan itu terbuka, cahaya putih dingin dari ruang pendingin memancar keluar, membanjiri lorong dan menampilkan sedikit siluet tubuh pria tersebut. Pada detik itulah salah satu pegawai, seorang laki-laki muda bernama Fikri Ramadan yang ikut menyaksikan rekaman, tiba-tiba menegang. Wajahnya mendadak pucat, tubuhnya bergetar, dan ia segera bersandar pada meja terdekat karena lututnya hampir tidak sanggup menopang berat badannya sendiri.
Ibdatari yang memperhatikan perubahan ekspresi itu segera merasa curiga. Ia bertanya apa yang terjadi. Namun Fikri hanya menggeleng sambil memegangi dadanya. Seperti seseorang yang tengah dicekik rasa takut. Rekaman terus berjalan, memperlihatkan pria bertopeng itu mengeluarkan sesuatu dari saku. Sebuah remote kecil yang tampaknya digunakan untuk mengaktifkan sistem pendingin tambahan. Setelah memastikan ruangan kembali terkunci dari dalam, pria itu keluar tanpa tergesa. Seolah-olah apa yang baru saja ia lakukan hanyalah bagian rutin dari pekerjaan malamnya. Namun yang hampir membuat Fikri pingsan bukanlah apa yang pria itu kerjakan, melainkan cara ia melangkah. Langkah pertama terlihat berat, kemudian menjadi lebih ringan dengan sedikit kemiringan ke arah kanan. Seakan lutut kirinya pernah mengalami cedera lama. Gaya berjalan itu sangat dikenali Fikri. Itu adalah sesuatu yang hampir setiap hari ia lihat selama bertahun-tahun bekerja di restoran Langit Senja. Dengan suara lirih nyaris tak terdengar, ia akhirnya berbisik, mengatakan bahwa cara berjalan itu sangat mirip dengan seseorang yang memegang otoritas tinggi di restoran. Seseorang yang selama ini tidak pernah mereka curigai. Ibdatari mendekat, menatap Fikri dengan sorot mata tajam penuh tekanan. Ia memintanya menyebutkan nama secara jelas. Namun Fikri justru mundur selangkah. Wajahnya tampak seperti wajah orang yang menyaksikan bayangannya sendiri terancam. Ia lalu memohon agar rekaman itu diputar ulang. Kali ini dengan kecepatan lebih lambat. Saat gerakan pada layar diperjelas, lutut pria bertopeng itu terlihat sedikit kaku ketika menuruni bidang miring menuju ruang pendingin. Fikri spontan menutup wajahnya dengan kedua tangan, menarik napas panjang yang tidak stabil, lalu mengakui bahwa pola langkah itu tidak salah lagi, adalah langkah yang sangat khas milik Dion Haryanto, manajer operasional restoran yang terkenal perfeksionis. Jarang berbicara, namun hampir selalu hadir paling awal setiap pagi. Informasi itu langsung mengubah suasana ruang kontrol. Tegangan melonjak. Semua anggota tim investigasi saling berpandangan. Mereka tahu betul reputasi Dion pekerja teladan yang sudah lama dipercaya pemilik restoran. Sosok yang dianggap tulang punggung operasional. Namun gaya berjalan seperti itu terlalu spesifik untuk dianggap kebetulan. Ibdatari memang tidak serta-merta menerima kesimpulan tersebut. Tetapi ia sadar bahwa dalam dunia investigasi, pola gerak tubuh seringkali menjadi faktor identifikasi penting ketika wajah pelaku tertutupi. Ia mengamati rekaman itu berkali-kali, mempelajari irama langkah, kemiringan badan, hingga posisi bahu yang tampak sedikit turun di sisi kiri. Semua detail yang mungkin mengindikasikan cedera lama atau kebiasaan postur tertentu. Semakin lama ia memperhatikan, semakin besar keyakinan yang tumbuh bahwa Fikri mungkin tidak keliru. Ketegangan kian meningkat ketika rekaman memperlihatkan pria bertopeng itu berhenti sejenak sebelum meninggalkan lorong, lalu menoleh ke arah kamera. Seolah ia tahu persis letaknya, meskipun wajahnya tertutup masker hitam dan topi. Gerakan kecil itu cukup menjadi isyarat bahwa orang ini sangat familiar dengan sistem keamanan restoran. Sesuatu yang seharusnya hanya diketahui oleh lingkaran staf inti. Pada detik berikutnya, Ibdatari menangkap detail lain. Saat pria itu menggerakkan troli, jari-jarinya tampak sangat terlatih membuka dan menutup mekanisme pengunci roda. Kebiasaan yang biasanya hanya dimiliki seseorang yang sering bekerja di dapur atau mengurusi bagian logistik dan pergerakan barang. Fikri meremas dadanya lebih kencang. Seolah kesadarannya tentang siapa kemungkinan pelaku sebenarnya membuat udara di sekelilingnya semakin menipis. Ia kemudian mengaku bahwa Dion memang pernah mengalami kecelakaan kecil beberapa tahun lalu yang membuat lutut kirinya tidak pernah pulih sepenuhnya. Sejak saat itu, gaya jalannya berubah.
meninggalkan ciri khas yang mudah dikenali oleh siapapun yang memperhatikannya setiap hari. Semakin banyak kesamaan yang muncul, semakin kuat dugaan bahwa Dion bukan sekadar ikut terlibat, melainkan mungkin menjadi kunci utama di balik operasi gelap yang bersembunyi di balik prestise restoran Langit Senja. Namun rekaman itu masih menyimpan kejutan lain. Ketika pria bertopeng tersebut menghilang dari pandangan di salah satu lorong, kamera sudut lain sempat merekam bayangan samar seseorang di kejauhan. Tampak seperti sedang memperhatikan gerak-geriknya dari jauh. Bayangan itu hanya muncul sepersekian detik, tetapi cukup untuk membuat bulu kuduk Ibda Tari berdiri. Jika bayangan itu nyata, berarti pria bertopeng itu tidak bekerja sendirian. Ada orang lain yang sengaja menjaga jarak, memilih untuk tidak pernah terlihat jelas di kamera. Seseorang yang sangat mungkin berada di posisi lebih tinggi dan jauh lebih berbahaya. Rekaman tersebut benar-benar mengubah arah penyelidikan. Bukan hanya mengerucutkan dugaan terhadap identitas pelaku di lapangan, tetapi juga membuka kemungkinan bahwa jaringan tersembunyi ini jauh lebih luas daripada yang mereka pikirkan. Sebuah operasi yang dijalankan dengan ketelitian, kecerdikan, dan akses penuh ke jantung operasional restoran. Dan ketika rekaman itu akhirnya berakhir, layar kembali menampilkan lorong kosong tanpa sosok apapun. Seluruh tim investigasi menyadari satu hal: semua temuan yang mereka miliki selama ini hanyalah puncak kecil dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Jejak langkah di layar itu mungkin baru merupakan awal dari badai besar yang berpotensi mengguncang seluruh kota Bandung. Penyelidikan terhadap pemasok daging restoran Langit Senja pada mulanya tampak biasa saja. Hanya deretan faktur panjang, nomor transaksi, dan bukti pengiriman yang tersimpan rapi di ruang administrasi. Namun ketika Ibda Tari dan tim forensik digital menggali data lebih dalam, mereka menemukan pola yang janggal. Setiap transaksi yang berkaitan dengan bahan khusus ternyata tidak pernah datang dari pemasok resmi manapun, melainkan selalu tercatat atas nama sebuah perusahaan kecil, tanpa kantor fisik yang jelas, bernama PT Nusantara Prima Gizi. Nama itu tidak tercantum dalam daftar distributor bahan pangan yang diakui, tetapi terus muncul secara konsisten setiap kali restoran membutuhkan stok tertentu. Perusahaan ini hanya memiliki satu direktur tunggal. Ketika Ibda Tari membuka berkas profil resminya, ruangan seketika diliputi keheningan tebal. Foto yang muncul di layar menampilkan sosok yang sangat dikenal di Bandung, seorang tokoh publik bernama Damar Wiratama. Pria kaya raya itu terkenal sebagai donatur besar untuk berbagai acara sosial. Sering muncul di berita karena kedermawanannya dan kedekatannya dengan sejumlah pejabat. Damar adalah figur yang hampir semua orang hormati. Ikon kesuksesan dengan jaringan bisnis yang kuat dan reputasi yang tampak nyaris tanpa celah. Lalu mengapa namanya muncul sebagai direktur tunggal di sebuah perusahaan pemasok daging yang nyaris tidak pernah terdengar saat Ibda Tari menelusuri catatan transaksi lebih jauh? Kecurigaannya semakin menguat. Nilai pembelian dari PT Nusantara Prima Gizi tidak masuk akal untuk ukuran satu restoran saja, terlalu besar, terlalu sering, dan jumlahnya terlalu tidak konsisten. Selain itu, sistem akuntansi restoran Langit Senja ternyata memiliki dua lapisan pencatatan. Yang pertama adalah catatan resmi yang dilaporkan secara normal. Dan yang kedua adalah catatan tersembunyi yang hanya bisa diakses menggunakan kode tertentu yang ditemukan Bima di laptop kepala koki. Bagian tersembunyi inilah yang mencantumkan transaksi bernilai tinggi dengan kode produk yang tidak pernah dijelaskan secara terbuka kepada pihak manapun. Ketika tim mencoba melacak alamat perusahaan tersebut, mereka menemukan bahwa kantor yang tercantum hanyalah sebuah gudang kosong tanpa aktivitas jelas. Warga sekitar mengatakan gedung itu jarang sekali dibuka. Hanya sesekali terlihat ada mobil box hitam datang pada malam hari,
Semua ini menambah lapisan kejanggalan yang menempel kuat pada nama Damar Wiratama. Masalahnya, Damar bukan orang sembarangan. Ia memiliki akses ke pengacara terbaik, koneksi dengan pejabat tinggi, dan pengaruh politik yang tidak bisa diremehkan. Menyeret namanya tanpa bukti yang benar-benar kokoh berarti membuka risiko besar penyelidikan dapat dihentikan sewaktu-waktu, atau bahkan berbalik menjerat tim investigasi sendiri. Ibda Tari memahami betul risikonya. Tetapi ia juga tahu bahwa kebenaran tidak bisa dibiarkan berhenti di titik ini. Ia mulai menyelidiki latar belakang PT Nusantara Prima Gizi dengan lebih rinci. Ternyata, perusahaan itu baru berdiri sekitar 3 tahun lalu. Tepat sebelum kasus hilangnya beberapa orang di Bandung mulai ramai dibicarakan. Tidak ada laporan pajak yang jelas. Tidak ada audit. Tetapi perusahaan tersebut tetap aktif menerima pembayaran dalam jumlah besar dari berbagai restoran mewah lain di kota. Ketika Ibda Tari menggabungkan data itu dengan daftar laporan orang hilang yang belum pernah terpecahkan, muncul sebuah pola mencolok yang terlalu rapi untuk dianggap kebetulan. Nama Damar Wiratama berada di hampir setiap persimpangan. Ia memiliki saham di beberapa restoran tersebut. Ia menjadi sponsor untuk acara-acara amal yang mengambil lokasi di tempat-tempat yang jaraknya tidak jauh dari titik hilangnya beberapa korban. Ia juga memiliki akses luas ke jaringan distribusi pangan melalui yayasan sosialnya yang bergerak di bidang bantuan makanan. Semua itu membuat Ibda Tari semakin yakin bahwa Damar bukan sekadar penanggung jawab administratif perusahaan, melainkan dalang yang menggunakan kedok filantropi untuk menyembunyikan operasi kelam. Masalah lain muncul ketika tim menyadari bahwa mayoritas saksi tampak ketakutan setiap kali nama Damar disebut. Beberapa staf restoran mengaku pernah melihat Dion, manajer operasional, berbicara dengan seseorang yang masuk ke dapur lewat pintu samping khusus staf VIP. Mereka tidak pernah melihat jelas wajah orang itu karena selalu mengenakan masker dan topi. Namun mereka ingat, Dion sempat menyebut kalimat singkat, "Pak D," sebelum pintu tertutup. Bahkan kepala koki yang kini telah ditahan pun mengakui adanya atasan besar yang mengawasi seluruh distribusi bahan khusus. Meski ia tidak pernah berani menyebut nama, semua petunjuk mengarah pada satu sosok yang sama. Namun tetap saja, belum ada bukti yang benar-benar cukup kuat untuk menjatuhkan dakwaan resmi. Ibda Tari merasa seolah sedang mengejar bayangan sosok yang begitu besar dan berpengaruh hingga mampu menghapus jejak dengan mudah. Ia sadar, semakin dekat mereka pada inti kebenaran, semakin besar bahaya yang menunggu di sekeliling. Ia bahkan mulai merasa bahwa sejak rekaman CCTV itu ditemukan, ada mata yang terus mengawasi setiap langkah mereka dari tempat yang tidak terlihat. Pada suatu malam ketika tim investigasi tengah menelaah dokumen tambahan di kantor, Aibtu Bima Wicaksono menemukan satu transaksi terbaru yang tercatat hanya 2 hari sebelum penggerebekan restoran Langit Senja dilakukan. Nilai transaksi itu sangat besar. Dan yang membuatnya lebih menonjol adalah fakta bahwa dokumen tersebut ditandatangani langsung oleh Damar Wiratama menggunakan tanda tangan digital yang terenkripsi. Yang lebih mengejutkan lagi, pada kolom deskripsi singkat tertulis sebuah istilah batch 47. Istilah itu identik dengan yang tercatat di buku catatan milik kepala koki. Sebuah kode misterius yang tidak pernah dijelaskan siapapun. Catatan mengenai batch 47 bahkan disertai keterangan kecil yang berbunyi, "Sudah tersedia di tempat biasa." Kalimat sederhana itu memperkuat keyakinan bahwa Damar bukan hanya mengetahui, tetapi terlibat langsung dalam detail operasional jaringan pemasok gelap tersebut. Ia jelas bukan sekadar investor pasif seperti citra yang selama ini ia tunjukkan di hadapan publik. Yang membuat keadaan semakin rumit adalah kenyataan bahwa Damar selalu tampil di ruang publik sebagai sosok yang nyaris tanpa celah.
Ia kerap menjadi tamu kehormatan dalam berbagai acara resmi, tersenyum lebar di panggung, berdiri di samping pejabat penting. Dalam foto-foto di baliho yang tersebar di tepi jalan, ia tampak memeluk anak-anak yatim dengan penuh kasih. Ia diposisikan sebagai ikon kebaikan, figur dermawan yang sulit dicurigai. Membongkar sosok sekuat itu bukan hanya persoalan mengumpulkan bukti, tetapi juga soal keberanian untuk menantang seseorang yang mampu mengendalikan opini dan kenyataan sekaligus. Ibda Tari menyadari bahwa mereka sedang berhadapan dengan musuh yang tidak hanya licik, tetapi juga memiliki kekuatan besar untuk membelokkan kebenaran. Meski begitu, penyelidikan tidak mungkin dihentikan. Setiap petunjuk baru yang berhasil ditemukan justru menunjukkan bahwa operasi ini jauh melampaui batas satu restoran. Ada banyak tempat lain yang sangat mungkin ikut terlibat dalam jaringan yang telah disusun rapi selama bertahun-tahun. Dan semakin dalam mereka menggali, semakin gamblang bahwa Damar Wiratama bukan sekadar donatur berhati mulia, melainkan otak dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Sesuatu yang selama ini bersembunyi di balik senyum ramahnya dan sorotan kamera. Kini, pertanyaan utama bukan lagi siapa dalang di balik semua ini, melainkan bagaimana cara membuktikan keterlibatannya sebelum semuanya terlambat. Ketika tim polisi bergerak untuk menangkap kepala koki, Chef Bagas Wiryawan, suasana restoran yang semula hening dan tertata berubah seketika menjadi hiruk-pikuk penuh ketegangan. Begitu menyadari bahwa polisi mulai mengepung area dapur, Chef Bagas spontan melemparkan apron, menabrak rak bumbu, dan melarikan diri ke lorong servis Hotel Langit Senja Premier yang memang terhubung melalui sebuah pintu tersembunyi di belakang dapur. Ibda Tari yang melihat gerakan itu langsung berteriak, memerintahkan tim untuk mengejar. Sirene portabel diaktifkan. Namun Chef Bagas sudah lebih dulu melesat, berlari dengan kecepatan yang tak pernah mereka sangka bisa dicapai oleh tubuh sebesar itu. Lorong servis hotel membentang panjang dan berliku, dipenuhi troli linen, tumpukan handuk, dan pintu-pintu kecil menuju berbagai ruang penyimpanan. Suara langkah kaki menggema keras. Sepatu para polisi menghantam lantai seperti derap pukulan drum. Sementara Chef Bagas beberapa kali menoleh ke belakang dengan tatapan liar. Napasnya terdengar berat. Tubuhnya sesekali bergoyang, seakan hampir kehilangan keseimbangan. Tetapi rasa takut membuatnya terus memaksa diri untuk berlari. Dalam kepanikan, ia mendorong salah satu troli berisi gelas-gelas kotor hingga terbalik, membuat tumpukan kaca berjatuhan dan pecah, menutupi sebagian lorong dengan serpihan tajam. Para polisi melompati pecahan itu satu persatu. Beberapa sempat tergelincir, tetapi Aibtu Bima yang berada paling depan tidak mengurangi kecepatannya sedikit pun. Chef Bagas berbelok tajam ke kiri, memasuki area lift barang yang remang-remang. Ia menekan tombol-tombol lift secara acak, seolah berharap salah satunya segera terbuka. Begitu salah satu pintu lift bergeser, ia langsung meloncat masuk. Namun Bima berhasil menahan pintu dengan bahunya sebelum benar-benar tertutup. Chef Bagas memukul tombol panel dalam lift dengan panik. Tetapi polisi lain segera tiba dan memaksa pintu tetap terbuka, membuat lift tidak bisa bergerak sama sekali. Menyadari bahwa ia tidak dapat melarikan diri melalui lift, Chef Bagas melompat keluar dan memaksa tubuhnya terus berlari menuju tangga darurat. Pengejaran menjadi semakin kacau ketika alarm hotel menyala akibat pintu tangga darurat yang dibuka paksa. Suara sirene yang memekakan telinga membuat konsentrasi setiap orang nyaris buyar. Chef Bagas menuruni tangga dengan lompatan dua anak tangga sekaligus, sementara para polisi membuntutinya dari belakang, seperti bayangan yang tidak bisa ia lepaskan. Keringat mengucur deras dari wajahnya. Namun ia terus memaksa otot-ototnya bekerja.
Saat mencapai lantai basement, ia hampir jatuh tersungkur karena lantai yang licin oleh minyak yang menetes dari salah satu wadah penyimpanan. Ia merangkak sebentar, kemudian memaksa diri bangkit lagi meski langkahnya mulai kacau. Seperti tubuhnya sudah tidak sanggup mengikuti perintah otaknya. Ketika ia berlari menuju pintu besi yang mengarah ke area parkir tertutup, sebuah mobil hotel tiba-tiba melaju keluar dari tikungan. Sopir yang kaget membanting setir ke kiri. Tetapi jaraknya sudah terlalu dekat. Tabrakan keras tak terhindarkan. Tubuh Chef Bagas terpental dan menghantam lantai beton dengan suara berat. Seluruh polisi sontak menghentikan langkah. Mobil itu berhenti mendadak. Ban berdecit. Dan sang sopir keluar dengan wajah pucat ketakutan. Chef Bagas tergeletak di lantai basement. Tubuhnya mengalami kejang-kejang ringan. Napasnya tersengal tidak teratur. Para petugas segera mendekat, memastikan bahwa ia masih hidup. Tim medis langsung dipanggil. Namun sebelum para medis sempat tiba, Chef Bagas tiba-tiba membuka mata lebar-lebar dan mencengkeram lengan Ibda Tari dengan kekuatan yang mengejutkan. Ibda Tari sempat terkejut, tetapi ia tidak menarik tangannya. Ia tahu, ini mungkin kesempatan terakhir untuk mendapatkan jawaban penting. Mata Chef Bagas tampak berkaca-kaca. Bukan semata-mata karena rasa sakit, melainkan seperti mata seseorang yang baru menyadari bahwa semua rahasia yang selama ini ia jaga runtuh di hadapannya. Suaranya terdengar pelan, serak, dan terputus-putus, tetapi masih cukup jelas untuk didengar oleh semua orang yang berdiri di sekelilingnya. Ia mengatakan bahwa restoran itu hanyalah bagian kecil dari sesuatu yang jauh lebih besar. Kata-katanya membuat seluruh tim refleks menegang. Ibda Tari mencondongkan tubuh lebih dekat, berusaha memastikan ia menangkap setiap kata. Chef Bagas menambahkan bahwa jaringan itu telah berjalan sejak lama, melibatkan tempat-tempat yang tidak pernah terbayangkan siapapun, dan bahwa orang-orang yang mereka buru bukan hanya koki atau manajer restoran, tetapi sosok-sosok yang berada di tingkat paling atas dalam bisnis kuliner, perhotelan, dan distribusi pangan di seluruh kota Bandung. Chef Bagas berusaha menyebutkan satu nama, tetapi suaranya terhenti ketika dadanya terasa sesak. Ia menggigit bibir, menahan nyeri, masih berusaha memaksa kata-kata keluar. Ucapan terakhir yang sempat terdengar hanyalah, "Dia selalu di atas kalian. Kalian tidak akan pernah menyentuhnya." Setelah kalimat itu, tubuhnya melemah dan genggamannya pada lengan Ibda Tari terlepas. Tim medis tiba tak lama kemudian dan segera mengangkat tubuhnya ke atas tandu. Ibda Tari berdiri mematung, mencoba memproses makna dari kata-kata yang baru saja ia dengar. Lorong basement yang awalnya hanya menjadi arena pengejaran, kini berubah menjadi titik awal bagi kebenaran yang jauh lebih kelam. Jika restoran itu hanyalah satu potongan kecil, berarti ada jaringan yang jauh lebih besar, lebih terorganisir, dan lebih tersembunyi daripada yang pernah mereka bayangkan. Dan orang yang berada di puncak, sosok yang selalu di atas, kemungkinan besar bukan hanya figur bisnis biasa, melainkan seseorang dengan pengaruh yang mampu menutupi skandal sebesar apapun. Kompol Rizal menegakkan tubuhnya dan menatap ke arah pintu keluar basement yang temaram. Ia tahu bahwa pengejaran mereka baru saja memasuki babak baru, babak yang jauh lebih berbahaya. Mereka akan berhadapan dengan sosok yang bukan hanya kaya, tetapi juga berkuasa, terlindungi, dan sanggup membuat siapapun menghilang tanpa jejak. Kekacauan yang terjadi hari itu hanyalah awal. Operasi besar yang baru saja disebut Chef Bagas baru mulai menampakkan bayangannya. Dan kota Bandung mungkin belum siap menghadapi apa yang akan terkuak sepenuhnya.
Setelah melalui serangkaian interogasi yang berlangsung hingga larut malam dan analisis forensik yang dikerjakan tanpa jeda, fakta yang akhirnya muncul justru jauh lebih mengerikan daripada dugaan awal. Awalnya, tim investigasi mengira potongan kaki yang ditemukan di ruang pendingin restoran merupakan milik korban baru. Namun hasil pemeriksaan terhadap struktur tulang, jaringan kulit, serta tanda-tanda pembusukan menunjukkan bahwa kaki itu berasal dari korban yang telah hilang hampir 1 tahun sebelumnya. Temuan tersebut membuat suasana ruang pemeriksaan mendadak sunyi seperti diselimuti kabut tebal. Seolah semua orang di ruangan itu menyadari bahwa mereka baru saja membuka pintu menuju kegelapan yang jauh lebih dalam. Ibda Tari yang memegang laporan forensik merasakan jantungnya mengencang. Ia tahu kasus orang hilang di Bandung dalam 2 tahun terakhir mencapai angka yang membingungkan, dengan pola yang tidak pernah bisa dihubungkan satu sama lain. Namun kali ini, potongan-potongan puzzle yang selama ini terpencar mulai tersusun, membentuk gambaran mengerikan bahwa para korban itu bukan sekadar hilang karena penculikan acak. Mereka tampaknya telah dimasukkan ke dalam rantai distribusi yang berkamuflase sebagai bisnis kuliner elit. Laporan forensik menunjukkan bahwa metode pemotongan pada tulang kaki tersebut dilakukan dengan alat industri, bukan sekadar pisau dapur. Bekas sayatannya sangat presisi, memiliki pola yang sama dengan luka pada potongan organ yang pernah ditemukan dalam sebuah kasus lama yang tidak pernah terpecahkan. Ketika seluruh catatan forensik dibentangkan di meja rapat, tim menyadari kenyataan pahit bahwa operasi ini tidak mungkin dilakukan oleh satu pelaku tunggal. Ini adalah pekerjaan jaringan yang memiliki peralatan profesional, perencanaan matang, dan koordinasi tingkat tinggi. Semua bukti mengarah pada satu kesimpulan: jaringan ini telah bergerak selama bertahun-tahun tanpa terdeteksi, memanfaatkan restoran-restoran mewah sebagai titik distribusi dan hotel-hotel sebagai jalur penyimpanan. Bima kemudian mengaitkan data tersebut dengan transaksi-transaksi misterius yang mereka temukan sebelumnya. Ketika daftar restoran mewah di pusat kota disandingkan dengan aliran dana yang mengalir melalui perusahaan fiktif milik Damar Wiratama, hasilnya sungguh mengguncang. Ada pola pembayaran yang hampir serupa antara beberapa restoran elit yang tersebar di kawasan Bandung Barat, Bandung Pusat, hingga area bisnis bergengsi di Bandung Timur. Pola transaksi itu memperlihatkan jadwal rutin pengiriman bahan khusus yang selama ini tersamarkan di balik tagihan pembelian daging premium impor. Lebih buruk lagi, catatan pengiriman menunjukkan adanya jalur logistik malam hari yang konsisten menuju gudang utama milik salah satu perusahaan damar yang bergerak di bidang penyimpanan makanan beku. Semua itu tersusun terlalu rapi, terlalu tertutup, dan terlalu profesional untuk dianggap sebagai sekadar penyimpangan operasional biasa. Ketika seluruh data mulai disusun, terungkap bahwa dalam rentang 2 tahun terakhir, terdapat puluhan korban hilang yang semuanya memiliki pola kesamaan. Mereka adalah para pendatang baru, pekerja informal, atau orang-orang tanpa kerabat dekat. Sosok-sosok yang bisa lenyap tanpa menimbulkan riak berarti di permukaan sosial kota. Kota Bandung yang selama ini dipenuhi hiruk-pikuk kehidupan modern mendadak diselimuti ketakutan ketika kabar bocor ke media bahwa polisi menemukan bukti kuat keterlibatan sebuah restoran bintang 5 dalam kasus orang hilang. Para jurnalis mulai berkerumun di depan Polrestabes Bandung, melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang tak seorang pun mampu jawab dengan tuntas. Di media sosial, spekulasi menyebar seperti api yang disiram bensin. Nama Damar Wiratama mulai berulang kali disebut. Dan meskipun kepolisian belum mengeluarkan pernyataan resmi, masyarakat sudah dengan cepat menyambungkan berbagai potongan rumor yang selama ini beredar tentang dirinya pertemuan-pertemuan gelap. Bisnis yang berkembang terlalu cepat,
serta kedermawanan yang tampak terlalu mulia untuk seorang pengusaha yang sumber kekayaannya tidak pernah benar-benar jelas. Sementara tekanan publik terus meningkat, hasil investigasi internal justru mengungkap kenyataan yang lebih mengerikan. Restoran tempat potongan kaki itu ditemukan ternyata bukan satu-satunya lokasi yang memiliki ruang pendingin tersembunyi. Beberapa restoran lain rupanya terhubung melalui sistem logistik yang sama, menggunakan pemasok misterius yang juga tercatat dalam daftar perusahaan milik Damar. Bahkan sejumlah hotel mewah tertentu diketahui memanfaatkan jalur distribusi malam hari yang tidak tercantum dalam sistem resmi, menandakan adanya jaringan gelap yang berjalan paralel dengan bisnis legal mereka. Ibda Tari yang memimpin rapat darurat malam itu tidak dapat menyembunyikan kegelisahannya. Ia menyadari bahwa mereka baru saja menyentuh sesuatu yang jauh lebih besar dan jauh lebih berbahaya. Fakta bahwa potongan kaki tersebut berasal dari korban lama menandakan bahwa jaringan ini bukan sekadar baru berjalan, melainkan sudah stabil dan berkembang selama bertahun-tahun. Lebih mengerikan lagi, tim forensik menemukan bahwa bagian tubuh itu dipotong pada waktu yang berbeda dengan tanggal hilangnya korban, menunjukkan bahwa jaringan ini memiliki metode penyimpanan jangka panjang yang sangat terencana. Artinya, mereka bukan sekadar memanfaatkan para korban, tetapi mengolah material mereka secara sistematis. Dan ketika semua temuan itu ditarik ke satu simpul, nama Damar kembali muncul sebagai sosok dengan akses penuh dan kekuasaan yang cukup besar untuk menutupi keseluruhan operasi, termasuk melenyapkan jejak para korban. Kota Bandung benar-benar gempar ketika polisi mulai melakukan razia besar-besaran ke sejumlah restoran mewah lain. Sirene meraung di malam hari. Helikopter melintas rendah di atas gedung-gedung. Dan warga mulai menyadari bahwa sesuatu yang sangat serius tengah terjadi. Namun sekalipun razia digencarkan, jaringan ini bergerak layaknya bayangan yang selalu lebih cepat satu langkah dari penyelidikan. Setiap lokasi yang digeledah seolah sudah dibersihkan terlebih dahulu, seakan-akan selalu ada seseorang yang mengetahui rencana polisi dan memastikan semua jejak disapu tuntas sebelum penggerebekan dimulai. Ketika laporan awal mengenai operasi ini bocor ke media, kepanikan merayap dari sudut-sudut kota, terutama karena polisi belum bisa memberikan jawaban pasti berapa banyak restoran yang terlibat dan siapa saja yang telah menjadi korban. Yang mereka ketahui hanyalah bahwa apa yang ditemukan di restoran Langit Senja hanyalah titik permulaan. Kenyataan yang sesungguhnya jauh lebih besar, jauh lebih gelap, dan jauh lebih terorganisir daripada yang pernah mereka bayangkan. Tim investigasi kini memahami bahwa mereka bukan hanya memburu pelaku kriminal, melainkan sedang berhadapan dengan sebuah jaringan besar yang telah menancapkan akar di berbagai lini bisnis kota dan sosok yang berada di puncaknya. Tokoh berkuasa yang selama ini dicitrakan sebagai malaikat sosial, itulah dalang yang memanfaatkan jalur distribusi kuliner untuk menyembunyikan praktik ilegal paling mengerikan yang pernah terjadi di Bandung. Penyelidikan memang baru saja dimulai. Namun ancaman yang bersembunyi di balik gemerlap kota itu semakin jelas menampakkan taringnya. Semua orang yang terlibat dalam kasus ini sadar bahwa gelombang besar akan datang. Dan Bandung mungkin tidak akan pernah sama lagi setelah seluruh kebenaran akhirnya terkuak sepenuhnya.